Tasya. Halo Merel, kita sapa adik-adik dulu. Oke Kak Tasya. Halo adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Nah, Kak Tasya, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 26 Maret 2023. Kok kita YouTube lagi sih Kak? Iya Kak, karena hari ini kita ada ibadah di gereja. Oh. Ibadah peneguhan Kak, kakak-kakak iya. layannya. Untuk kakak-kakak layannya. Iya betul. Berarti minggu depan kita Kembali ke IMPA lagi di Oke, gereja. berarti hanya untuk minggu ini saja. Betul. Oke, Kak Tasya. Ya adik-adik, jadi hanya untuk minggu ini aja. Minggu depan kembali lagi ibadah di gereja. Oke, Kak Tasya, kita mulai ibadah ini yuk. Ayo Kak Merel. Tapi sebelumnya kita mau Bersaat teduh. saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, Kak Tasya, kita akan mulai nyanyi dari lagunya. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sebelum kita memulai IMPA kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan memulai ibadah IMPA kami. Tuhan Yesus tolong bimbing dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Kiranya kami boleh dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 257. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, ku nyanyi senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Ku nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Ku tidak gentar, Tuhanku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Adik-adik, nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 14. Ayo, apa bunyinya? Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa maksudnya ayo? Adik-adik, kamu adalah sahabatku. Artinya bahwa kita bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus kalau apa adik-adik? Kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita mengikut apa perintah Tuhan Yesus, maka kita adalah sahabat Tuhan Yesus.
Ayo, apa perintah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Kita harus mengasihi musuh kita. Semua yang Tuhan Yesus ajarkan harus kita ikuti. Dengan demikian kita menjadi sahabat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita udah dengerin nats pembimbing kan tadi. Sekarang kita mau respon dari Kidung Ceria nomor 83 dengan judul lagu Karena Kasihnya Padaku. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Ibu Pendeta Yunike, kita akan berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu Tuhan, siap untuk mendengarkan cerita-Mu. Kiranya Engkau sertai kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu saja Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab. Yuk dibuka Alkitabnya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Nahum 1 ayat 2 sampai dengan 3a. Yang menyatakan, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali Ibu Pendeta bisa melayani di ibadah hari Minggu pada saat ini. Tentu adik-adik sudah mengenal Ibu Pendeta ya. Ibu Pendeta melayani di Jemaat Efata DKI ini, dan nama Ibu Pendeta adalah Pendeta Yunike Rahel Yakobus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Ibu Pendeta saat ini mau bercerita ya tentang firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Nahum. Kitab Nahum pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 bagian A. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini Ibu Pendeta mau bawa cerita dengan tema Aku Sahabat Tuhan. Ya. Adik-adik, kitab Nahum ini adalah kitab yang berisi ucapan ilahi, ya, atau ucapan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa ini, kata Nabi Nahum, berjanji akan menolong umat Israel, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang setia kepada Tuhan, umat yang taat beribadah kepada Tuhan. Mengapa umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, perlu ditolong? Kenapa ya adik-adik ya? Mungkin adik-adik tahu ya? Oh, kalau tidak tahu, Bu Pendeta lanjutkan ceritanya ya. Karena mereka pada saat itu
hidupnya sangat susah. Mereka dijajah oleh satu bangsa yang kuat, besar, ya, dan kejam. Namanya bangsa Asyur, ya. Ketika mereka dijajah oleh bangsa Asyur, mereka ini disuruh kerja keras, ya. Tapi kurang diberi makan. Ya, sehingga mereka akhirnya capek, sakit ya, lemas dan sakit, ya. Dan kalau sakit tidak bisa bekerja, malah dipukul. Jadi kasihan ya adik-adik ya, mereka banyak yang mati, menderita. Dan mereka dicambuk lagi ya, kejam ya penjajahan itu adik-adik ya. Selain itu, umat juga tidak bisa beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena raja bangsa Asyur ini maunya bangsa Israel ini harus melakukan perintahnya terus. Pagi, siang, malam, perintah raja ini terus yang harus dilakukan. Sampai-sampai bangsa Israel tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Apa itu ya perintah Tuhan? Ya, bangsa Israel disuruh beribadah, berdoa, bermazmur untuk Tuhan. Wah, enggak sempat lagi. Karena siang, malam mereka harus bekerja melakukan perintah raja bangsa Asyur ini. Terus Tuhan mikir-mikir, ini kok enak banget ini ya raja bangsa Asyur ini. Dia perintah-perintah terus umatku harus melakukan kemauannya. Sedangkan umat ini tidak sempat lagi melakukan perintahku. Beribadah, berdoa, memuji Tuhan. Enggak lagi. Karena itu dikatakan Tuhan itu cemburu. Dan Tuhan itu pembalas. Ya. Mereka sudah menyakiti umatku. Ini harus diberikan suatu pelajaran kepada bangsa Asyur ini. Ya. Dalam kehangatan amarahnya, kemudian Tuhan membalas dengan mengirim bangsa yang lebih besar lagi, namanya bangsa Babel. Bangsa Babel kemudian datang dan mengalahkan bangsa Asyur. Itu ya adik-adik, dikatakan tadi di ayat 3a, Tuhan itu panjang sabar ya. Sabar gitu ya. Diberikan waktu untuk bangsa Asyur ini sadar akan kekejamannya, ketidakadilannya. Tapi tidak sadar-sadar. Ya, akhirnya Tuhan memberikan pelajaran dengan mengalahkan bangsa Asyur melalui peperangan lawan bangsa Babel. Dan setelah bangsa Asyur ini kalah ya oleh bangsa Babel, ya umat boleh beribadah sekalipun umat itu masih ada di dalam jajahan bangsa Babel, tetapi umat sudah boleh beribadah. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, jadi Tuhan menolong bangsa Israel, umatnya, seperti seorang sahabat yang membela sahabatnya. Ya, adik-adik tahu apa arti sahabat? Ya, sahabat itu adalah kawan atau teman yang paling dekat dengan kita. Dia suka mendukung kita. Dia paling mengerti kita, ya, paling mengenal kita. Siapa di sini yang punya sahabat seperti itu? Ya, ada di sana ya. Misalnya si Adi, ya, dia mengerti ini Bobby ini suka malas belajar. Maka Adi itu suka memberi nasihat, mengingatkan, Bob, jangan lupa loh belajar, ada PR. Jangan lupa loh pergi les. Jangan lupa ayat hafalan Alkitab. Sahabat itu mengerti ya, mengenal ya temannya. Dan sahabat itu tempat kita berbagi cerita, suka dan duka.
Misalnya dalam keadaan sedih, Rina cerita sama Ririn, Rin, mamaku sakit loh. Nah, Ririn memberi semangat. Udah Rina, kita doa sama-sama ya untuk mamamu ya. Nah, dalam keadaan susah ya sahabat itu ada. Atau dalam keadaan senang, Rina, aku ulang tahun loh, nanti datang ya. Oke, apa ya hadiah mau aku kasih ke kamu? Aku mau boneka. Oh oke, nanti aku belikan bonekamu. Kamu suka boneka panda kan? Nah, sahabat itu tahu ya, mengerti kawannya itu kesukaannya apa, makanannya, barang-barangnya, hobinya, tahu. Nah, senang ya adik-adik kalau kita mempunyai sahabat. Tapi sahabat kita itu belum tentu selalu ada loh buat kita. Karena kan bisa saja kita beda rumah, beda sekolah, dan punya kesibukan masing-masing dengan keluarga masing-masing. Nah, siapa sahabat yang selalu ada bersama kita ya? Tuhan Yesus. Ya, apakah Tuhan Yesus mau bersahabat dengan kita? Tuhan Yesus mau. Karena Tuhan Yesus mengatakan itu di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 14, seperti nas pembimbing tadi ya, yang menyatakan kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, jadi kalau kita mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus, kita harus mau melakukan perintah Tuhan Yesus. Apa aja itu ya? Banyak. Mengasihi sesama kita, memberi makan mereka yang lapar, mendoakan mereka yang sakit. Wah, banyak sekali kalau adik-adik bisa sebutkan ya, melakukan hal yang baik itu. Ketika orang itu bertanya, kok kamu baik sekali sih mau melakukan semua ini? Karena, adik-adik jawab, karena apa? Karena aku sahabat Tuhan. Nah, jadi karena itu adik-adik, kalau kita ini sudah bersahabat dengan Tuhan Yesus, dijaga ya persahabatannya. Kenali apa yang disukai Tuhan dan apa yang tidak disukai Tuhan. Supaya persahabatan kita dengan Tuhan tidak putus, tapi kita selalu diberkati oleh Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Jadilah anak yang baik ya adik-adik. Dan kalau Tuhan bertanya ataupun juga orang lain bertanya, kenapa sih kamu mau jadi anak yang baik? Jawablah, karena aku sahabat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita. Untuk merespons cerita, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 283, judulnya Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dia akan boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 217 dengan judul Beri Padanya. Karena Engkau
sekarang saatnya kita mau berdoa syafaat. Kita minta semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah, melalui Putramu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini Bapa, kami mendoakan untuk mereka yang dalam kelemahan tubuhnya, mereka sakit, baik untuk penyakit COVID dan sebagainya ya Bapa. Tuhan, kami mohon Engkau jamah dan pulihkan masing-masing mereka, karena kami yakin percaya Engkau adalah dokter segala dokter, tabib segala tabib, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, berkati kami semua, lindungi kami semua, sehingga kami semua dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun. Begitu juga untuk para dokter, tim medis, dan perawat yang merawat mereka yang sedang sakit. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa dan ucapan syukur kami. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami, adik-adik berserta keluarga dan juga kakak-kakak dan keluarga. Terima kasih Bapa, Engkau hadirkan keluarga yang baik di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk orang tua, kekasih dari adik-adik kami, orang tua kami. Tuhan Yesus saja yang mau berserta mereka. Tuhan Yesus saja yang mau berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, dan akal budi yang baik, supaya mereka dapat memelihara dan menjaga kami semua. Bapa kami juga mau berdoa untuk sekolah dari adik-adik kami. Tuhan Yesus saja yang mau beserta mereka. Tuhan, berikan mereka pikiran yang baik, berikan mereka kepintaran, supaya dalam menghadapi ulangan-ulangan, dalam menghadapi tes-tes, mereka dapat bekerja dengan baik, dan pada akhirnya mereka dapat nilai yang baik, dan mereka dapat memuaskan apa yang orang tua inginkan dari mereka. Jadikan mereka anak yang baik, anak yang takut Tuhan, dan anak yang selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan doa kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Efata yang kami cintai. Tuhan mau memberkati gereja kami, Tuhan memberkati majelis-majelis kami, dan juga Tuhan memberkati semua unsur-unsur pelayanan di unit misioner Tuhan. Biarlah kami boleh bekerja Tuhan sesuai dengan tugas dan panggilan kami semua Tuhan. Dan gereja Efata ini boleh semakin bertumbuh dan semakin berkembang di dalam melayani jemaat Tuhan. Kiranya semuanya biarlah Tuhan yang ikut campur, dan kami boleh mengandalkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang dipimpin oleh Pak Jokowi Tuhan, Presiden kami. Kiranya Tuhan memberkati jajaran pemerintahan sampai yang ke bawah juga Tuhan. Biarlah semuanya boleh Tuhan berkati dalam peranan pemerintah kepada rakyat di bawah sekalipun Tuhan, agar semua pembangunan dan semua program-program yang diberikan oleh pemerintahan boleh berjalan dengan baik, dan negara kami ini boleh semakin berkembang dan bertumbuh, terutama di dalam iman percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau naikkan doa ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang ada pada kami. Kami tahu Tuhan semuanya ini berkat berasal daripada-Mu, dan untuk itu kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, bahwa kami sudah memberikan walaupun kecil ini. Dan biarlah Tuhan persembahan ini dapat dikelola oleh majelis jemaat untuk perkembangan gereja kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk adik-adik klien kami yang berulang tahun, ada adik Anya dan adik Pandu. Tuhan Yesus, sertai mereka dalam tumbuh kembang mereka, di dalam pendidikan mereka. Kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, dan anak-anak yang cerdas dan berprestasi. Semuanya ini kami hanya berserah dan bersyukur kepadamu, karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah juru selamat kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama berdoa doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita ketemu di ibadah Hari Pernikahan Anak melalui YouTube lagi. Kenapa ya? Karena hari ini semua kakak-kakak diteguhkan dan diutus kembali untuk menjadi pelayan Tuhan Yesus agar tetap kuat, mampu, setia, dan selalu semangat melayani Dia yang sudah sangat-sangat baik kepada kita semua. Minggu depan, tanggal 2 April 2023, adik-adik kembali beribadah di gereja pukul 9 pagi ya. Oh ya adik-adik, ingat ya, 2 minggu lagi kita akan merayakan Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 4 pagi. Kakak tunggu ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita udah mau berpisah nih. Tapi minggu depan kita tetap impadi seperti biasa ya di gereja. Oke? Nah, sebelum berpisah kita mau nyanyi lagu nih, lagu terakhir dengan judul Yesus Cinta Semua Anak di Dunia. Kita nyanyi sama-sama. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus, kita berjanji ya, mau meneladani sikap dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita pulang, kita mau berdoa. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam IHMPA kami di pagi ini. Dan Tuhan, kami anak-anak-Mu berjanji mau menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang setia, taat, terlebih kami mau meneladani sifat dari Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, saat kami mau pulang, kami mohon sertai lindungilah sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan minggu depan Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di IMPA untuk beribadah bersama dengan seluruh adik-adik layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.